Sebelum jeda tadi saya sempat menyinggung soal legacy atau keberlangsungan program-program pemerintahan juga yang saat ini sedang dicoba untuk diestafetkan Presiden Jokowi kepada calon pemimpin Indonesia selanjutnya. Tapi bagaimanakah estafet kepemimpinan ini bisa berjalan smooth, bisa berjalan lancar tanpa menggunakan perangkat-perangkat intelijen, perangkat-perangkat negara yang dimanfaatkan Presiden untuk boleh dikatakan kepentingan sendiri yang dalam hal ini legacy untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi ke pemimpinan selanjutnya begitu. Nah, saya akan tanyakan ini ke Mas Adi Praitno sebagai analis komunikasi politik juga begitu. Komunikasi seperti apa yang harusnya dijalin oleh Presiden tanpa harus menggunakan perangkat-perangkat negara begitu? Ya, secara prinsip menurut saya Presiden itu cukup mengantarkan bagaimana pemilu di 2024 itu berlangsung jujur, aman, adil, dan kompetitif ya Mas. Karena apapun judulnya, siapapun yang bertanding nanti adalah mereka yang saya kira adalah potret yang terbaik menjadi bagian dari anak bangsa saat ini. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto yang saya kira secara alamiah sudah mendapatkan seleksi politik minimal sampai hari ini. Ketiga nama ini adalah potensial untuk menjadi kandidat capres di 2024. Yang kedua, kalau kita membaca rata-rata secara umum, Ganjar, Prabowo Subianto, dan Anies adalah mereka yang tidak secara konfrontatif akan menghilangkan semua legasi yang sudah dibuat oleh Jokowi. Apalagi misalnya Anies ini bersandingan dengan Muhaimin Iskandar yang kita tahu merupakan ketua umum partai politik yang memang sejak awal menyatakan sami'na wa ta'na, tegak lurus, bahkan sering berkomunikasi politik dengan Jokowi. Oleh karena itu saya membayangkan Jokowi misalnya seperti Pak Habibie, ada perangkat-perangkat pemilu yang kemudian memang netral, profesional, tidak terlampau berpikir siapa yang harus presiden di 2024, sehingga setelah tak lagi jadi presiden, itu namanya harum dan tidak dikaitkan dengan urusan cawe-cawe. Itu adalah satu-satunya legacy yang menurut saya harus dipikirkan betul oleh Pak Jokowi. Kalau Ganjar Pranowo yang jadi presiden, kira-kira begitu, saya kira ini adalah satu partai dengan Jokowi. Kalau Prabowo misalnya jadi presiden, ini adalah Menhan, sekalipun mantan rivalnya 2 kali dalam Pilpres. Kalau yang jadi presiden adalah Anies, adalah mereka yang saya kira Anies juga adalah mantan tim suksesnya Jokowi dulu waktu 2014 yang lalu. Ini adalah orang-orang terbaik yang saya kira sudah mendapatkan seleksi secara alamiah melalui partai ya. Nah, yang paling penting soal bagaimana tema diskusi kita hari ini. Kalau bayangan kita ini kan sebenarnya langsung mengacu pada peristiwa politik 32 tahun yang lalu, Mas. Ketika misalnya intelijen itu digunakan sebagai instrumen politik ya untuk mengintervensi, untuk mengawasi kebebasan partai dan civil society. Kalau itu yang terjadi tentu ini memang tidak boleh dan itu melanggar undang-undang yang sudah ada ya. Tapi itu tadi Mas, kita tahu bahwa hampir mayoritas dari menterinya Jokowi ya, baik ketua umum ataupun sekjen partai, itu adalah mereka yang saat ini, bahkan beberapa waktu yang lalu adalah mereka yang jadi menterinya Jokowi. Jadi wajar sebenarnya kalau data intelijen itu tanpa diminta oleh Jokowi, partai-partailah yang kemudian mengumbar itu semua kepada presiden. Apalagi ada poros politik tertentu selalu mengatakan, kita ini berada dalam satu tarikan nafas dan orkestrasi politik Jokowi. Itu kan secara tidak langsung kan tidak perlu disebutkan data intelijen, itu data internal partai yang diumbar aurat politiknya kepada presiden. Cuman ini yang perlu saya sampaikan, mestinya Pak Presiden tidak perlu menyampaikan ini kepada publik. Semua orang tahu, tidak perlu ahli untuk memahami bahwa presiden itu tahu segala-galanya, Mas. Apalagi urusan partai. Yang menjadi ramai ini seakan-akan ini menjadi satu instrumen pesan politik presiden kepada publik bahwa presiden sekalipun bukan ketua umum partai, tapi bisa mengetahui semua kepentingan dan segala dinamika yang ada di partai politik. Oleh karena itu, ini dalam politik Jawa sebenarnya secara tidak langsung Jokowi ingin bilang ke semua orang bahwa kingmaker yang sesungguhnya itu adalah presiden, bukan yang lain. Kan itu pesan politik Mas. Oleh karena itu, bagi saya sekalipun data dan fakta sudah dimiliki oleh presiden, dalam banyak hal tidak semua partai politik itu bisa diintervensi dan masuk angin di tengah jalan. Kita tahu di partainya Bang Deddy Sitorus ini kan the one and only yang bisa memutuskan soal siapa capres dan cawapres adalah Megawati Soekarno Putri, bukan yang lain. Bahkan dalam banyak hal kita tahu Jokowi sering disebut sebagai petugas partai yang tentu saja itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena tegak lurusnya hanya kepada Megawati. Begitupun di poros politiknya Anies Baswedan.
sangat jelas bahwa yang bisa menentukan poros ini adalah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh gitu ya. Kemudian ada Ketua Umum PKB dan ada Ketua Umum PKS tentu saja. Nah, tapi nggak tahu kalau ada poros-poros yang lain yang selalu mengatakan satu tarikan nafas dengan orkestrasi politik. Nah, itu mungkin yang dimaksud, Mas, bukan yang lainnya. Iya, Mas Adi begini, kalau Anda mengatakan tadi tanpa diminta pun sebenarnya ketua umum partai politik yang notabene menteri-menterinya Jokowi sendiri di kabinet sudah menyodorkan data-data itu kepada Jokowi, tapi yang dirugikan sebenarnya bukan ketua-ketua umumnya. Untuk itu saya melihat kader-kadernya dan civil society yang memilih partai politik itu yang akhirnya merasa dirugikan karena kok ibaratnya begini, pilihan saya kok bisa diketahui banyak orang termasuk presiden begitu ya, kok tidak jadi pribadi lagi begitu, terutama kaitannya dengan pemilu presiden. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika presiden menyatakan demikian, ini tadi kita berbicara soal legacy, tapi apakah ada bigger purpose dari presiden? Apakah ada beyond legacy dari presiden dengan adanya pernyataan presiden di tengah-tengah publik itu, Mas Adi? Ya sederhana itu tadi, Mas, bahwa presiden ini sekalipun bukan ketua umum partai, tapi adalah yang terkonfirmasi sebagai sosok yang bisa melihat pertandingan Pilpres 2024 itu dari dekat melalui helikopter view yang cukup luar biasa, bahwa partai politik yang seringkali bermanuver, iman politiknya berubah, panggung depan, panggung belakangnya seringkali mendadak berubah di tengah jalan, itu adalah satu tarikan nafas yang tentu saja pastinya presiden itu mengetahui secara gamblang dan transparan. Ini kan pesan-pesan politik yang secara transparan yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik. Tapi bagi saya siapapun yang menjadi pembisik, yang memberikan input kepada presiden, soal data-data intelijen ini mestinya tidak disampaikan kepada publik, Mas. Baik. Tanpa disampaikan sekalipun, ya saya kira semua orang sudah tahu. Baik. Atau jangan-jangan yang dimaksud dengan data intelijen itu adalah data intelijen swasta, bukan data intelijen negeri. Kalau data intelijen swasta bisa dari mana aja, bisa dari tukang ojek, bisa dari partai politik, dari LSM, dari konsultan, dari lembaga-lembaga survei yang selama ini memang cukup dekat dengan pemerintah gitu ya. Ya, ke Mas Julius. Mas Julius mendapatkan catatan dari banyak pihak dan ada ruang terbuka untuk mendiskusikan hal itu antara konstituennya, masyarakat, lalu partai politik dan juga calon-calon presiden yang diusungnya. Nah, ini ruang terbuka. Hal ini berbeda dengan asas yang dianut oleh intelijen negara gitu. Asasnya dia adalah kerahasiaan, ruangnya dia adalah ruang hampa. Nah, bayangkan diskursus soal legacy, diskursus soal program yang ingin dilanjutkan, yang harusnya dievaluasi, dari ruang terbuka dibawa ke ruang hampa. Nah, ini yang saya katakan, ini menjadi bukan beyond legacy lagi. Ini sudah merusak apa yang menjadi legacy yang baik dan sudah kami masyarakat sipil evaluasi di zaman Orde Baru gitu. Kan saya katakan tadi, kalau memang dia ingin menunjukkan bahwa tanpa perlu partai politik, saya memiliki kekuasaan dan kewenangan. Loh, ini yang terjadi di Orde Baru kemarin itu. Harusnya yang dia lakukan adalah perkuat partai politik sebagai kanal hak asasi politik masyarakat, warga negara. Perkuat diskusi, lakukan secara terbuka dan paksa partai politik melalui usulan undang-undang, melalui ruang diskusi yang lain, agar bisa berkomunikasi secara terstruktur dengan masyarakat. Bukan kemudian dia ingin meninggalkan legasinya dengan cara setting up the system of politics. Nah, ini kan yang terjadi tahun 1972 yang Mas Adi bilang soal all the president's men dari Sir Richard Nixon. Dan itu hanya bisa terbongkar lewat investigasi jurnalis Woodward ketika itu dan kawan-kawan. Nah, ini jangan sampai terjadi demikian. Kalau begitu, maka sistem politik kita kemudian menganut sistem kekuasaan tunggal yang berdasarkan surveillance dan bahkan arah dari satu pemegang kekuasaan, yaitu eksekutif. Sedangkan partai politik itu kanalnya bisa ke banyak kekuasaan politik. Di Indonesia saat ini, partai politik itu kanal terhadap 3 kekuasaan politik. Dia eksekutif iya, dia legislatif iya, dan bahkan dia sampai ke yudikatif lewat Mahkamah Konstitusi dan yang lain, termasuk fit and proper test ya, Hakim Agung dan yang lainnya. Ini kan bahaya kalau kemudian dia diambil jadi di satu titikkan, di satu kekuasaan tunggal yang namanya eksekutif. Nah, ini legacy yang buruk justru, bukan beyond legacy gitu. Oke, baik. Nah, ke Bung Deddy, Anda juga kan sebagai wakil rakyat begitu ya posisinya. Dan koalisi masyarakat sipil juga informasinya saya dengar mendorong juga untuk
agar DPR bisa mengonfirmasi hal ini kepada Presiden. Nah, Anda sendiri sebagai wakil rakyat dan juga orang yang satu partai lah dengan Presiden begitu, ada nanti upaya untuk konfirmasi ke Presiden nggak kira-kira untuk apa sih sebenarnya maksud hal ini dan komunikasi yang dijalin lebih baik lagi seperti apa nanti? Saya belum tahu ya, apakah nanti pimpinan partai akan mengkonfirmasi hal ini terhadap Presiden. Ya. Tetapi intuisi saya mengatakan tidak gitu, karena sudah terlalu sering Pak Jokowi melakukan hal-hal yang cuma dia sendiri tahu kenapa gitu ya. Dan kita sering juga melihat bahwa beliau suka sekali gitu ya menunjukkan bahwa gini loh. Sebenarnya tanpa Presiden bilang saya tahu semua, dia tahu semua kok, semua orang tahu gitu kan. Ini kan problemnya yang muncul kemudian adalah kita melihat praktek-praktek kekuasaan hari ini ditunjukkan dengan begitu vulgar gitu ya. Begitu vulgar dalam arti ini kemudian memicu kekhawatiran gitu loh. Kenapa sih negara yang baik-baik saja ini, ya negara yang berjalan di relnya ini secara ekonomi, politik, hankam dan segala macamnya, kok ya muncul pernyataan Presiden yang seperti ini? Ini kan bagi saya memahami, ya kami sebagai orang partai politik, terlepas Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan, ya. Ini kan bagi peradaban politik kita ke depan bisa menjadi justifikasi gitu loh. Ya padahal nih kan kita juga belum tahu apakah yang dimaksud Presiden itu dia melakukan penyadapan atau katakanlah pengumpulan informasi directly kepada partai politik melalui inisiatif kekuasaan gitu. Atau partai politiknya yang datang mengemis, memberitahu, berharapkan arahan ya, meminta blessing, kan kita juga nggak ngerti gitu. Ya jadi ini yang saya makanya dari awal bilang saya nggak ngerti konteksnya karena politik pidatonya nggak utuh saya dengar gitu. Tetapi hari ini bagi kami pernyataan itu ya bahwa Presiden ya mendapatkan informasi dari institusi intelijen yang berada di bawah kendali negara, di bawah kendali Presiden tentang jeroannya partai politik. Menurut saya itu negatif. Ya. Menurut kami itu tidak baik dalam rangka penguatan masyarakat sipil gitu ya. Ya ini sangat berbahaya kalau menurut saya dari satu sisi gitu ya. Kalau tadi memang benar ada kekuasaan negara, kekuasaan koersif negara yang digunakan untuk mengumpul informasi itu. That's wrong gitu ya kalau menurut saya gitu ya. Kecuali itu tadi yang partai-partainya emang genit gitu ya kan. Supaya balik lagi ke situ ya. Numpangin Presiden jadi benalu gitu biar besar dikit gitu kan. Ya ini yang kita belum tahu gitu. Tapi janganlah kalau menurut saya. Bung Deddy begini, saya meyakini juga Presiden ini bukan hanya punya pikiran sendiri begitu untuk memberikan pernyataan seperti itu. Ada advisor di sekelilingnya, ada penasihat-penasihat di sekelilingnya yang juga seharusnya bisa memberikan nasihat lebih baik begitu untuk tatanan demokrasi, apalagi Presiden saat ini hendak habis masa jabatannya dan akan menghadapi pemilu 2024 begitu. Nah, Anda melihat apakah memang lingkaran Presiden ini juga tidak ada yang bisa memberikan nasihat yang baik dalam tatanan demokrasi atau seperti apa? Iya, saya kira gini ya, dalam soal konteks komunikasi politik, Presiden itu tidak pernah spontan ya, kalau menurut saya. Ya, kalau spontan Presiden, saya nggak tahu itu, tanya yang lain itu spontan. Ya bisa jadi. Tetapi Presiden tuh jangan dikira dia bukan master lagi ya, sudah dewanya komunikasi politik kalau menurut saya. Jadi bahwa Presiden menyatakan sesuatu itu tanpa clearance dari orang-orang yang ada di sekitar dia, itu bukan hal yang saya pahami gitu. Ya, Presiden tuh kalau bicara selalu terukur. Yaitu sangat jelas gitu. Nah ini juga kita khawatirkan karena di publik juga banyak. Jadi gini, tadi saya awal bilang begini, pemilu selanjutnya, siapapun presiden selanjutnya, pemimpin selanjutnya, serahkanlah pada mekanisme demokrasi. Serahkanlah pada takdir ilahi, pada rakyat dan partai politik. Tugas Presiden sudah cukup meyakinkan bahwa ini akan terjadi proses demokrasi yang jurdil gitu ya. Yang bermanfaat buat kita ke depan. Tidak usahlah menggunakan kekuasaan atau ya terlalu mengentertain para kontestan politik sehingga membawa Presiden dalam situasi yang bisa menyebabkan kita
meninggalkan peradaban yang jelek bagi bangsa ini gitu aja. Baik. Nah, terakhir singkat untuk Bung Julius dan juga Mas Adi. Bung Julius, agar isu ini tidak berlarut-larut, tidak menjadi kisruh berkepanjangan, begitu apa yang seharusnya dilakukan Presiden atau at least dari pihak Istana Kepresidenan begitu, Bung Julius? Yang pasti pertama Presiden atau pihak Istana harus mengklarifikasi gitu supaya tidak terjadi abuse of power. Dan ini menjadi skandal terbesar dalam diskusi demokrasi kita di zaman modern tahun 2023 ini. Yang pertama ya. Yang kedua adalah saya pikir Bang Sitorus juga dan kawan-kawan parlemen ya di DPR RI bisa mempertanyakan secara tegas gitu. Apakah betul Presiden ya kekuasaan politik eksekutif memanfaatkan instrumen intelijen negara untuk melakukan pengkondisian ruang-ruang yang seharusnya menjadi ruang independen bagi demokrasi kita, yaitu partai politik. Nah, dua titik ini harus dilakukan dengan jelas supaya masyarakat tenang untuk memilih dan yakin bahwa yang dicoblos nanti bukanlah settingan dari kekuasaan tunggal eksekutif gitu. Baik. Mas Adi, silakan. Pertanyaan yang sama, apa yang harus dilakukan Presiden atau Istana Kepresidenan untuk agar isu ini tidak berlarut-larut? Ya, saya kira memang tidak lagi ada informasi yang terkait dengan data-data intelijen yang dipegang oleh Presiden ya. Jadi Presiden tidak perlu menunjukkan kepada publik sebagai sosok yang cukup powerful, tahu banyak dan bisa melihat pertandingan 2024 itu dari dekat. Ya, semua orang sudah tahu itu, Mas. Oleh karena itu saya khawatir ini justru akan menimbulkan efek ketakutan dari partai politik sehingga semua pergerakan politik mereka itu merasa diawati dan merasa dipantai. Tapi saya berusaha untuk berbaik sangka bahwa jangan-jangan intelijen yang dimaksud oleh Jokowi itu bukan intelijen negara, tapi intelijen swasta, terutama partai politik yang setiap hari selalu menjual-jual Jokowi, mendapatkan harapan supaya Jokowi mendukung dirinya, sehingga foto-foto yang terpampang di mana-mana itu memberikan dampak politik elektoral secara signifikan. Kalau itu yang terjadi, saya kira tidak ada soal. Tapi overall, Mas, ini akan membangkitkan memori kelam kita 32 tahun yang lalu, memang di mana negara itu terlampau jauh mengintervensi urusan-urusan politik terkait dengan pemilu. Saya kira itu adalah satu tradisi yang justru mencederai demokrasi kita yang sudah mulai tumbuh berkembang dengan baik. Kalau itu yang terjadi, sebaiknya itu dihindarkan. Baik, pesta demokrasi sebentar lagi akan kita jelang, dan untuk ketenangan hati sebaiknya demokrasi jangan terlalu diintervensi atau jangan sama sekali diintervensi. Terima kasih Bapak-Bapak, Bung Adi Praitno, juga Bung Julius, juga Bung Dedi untuk perbincangannya pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi lain waktu. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Ya, makasih. Baik, Saudara. Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lainnya setelah jeda. Aksi perundungan kembali terjadi di lingkungan sekolah di Gresik, Jawa Timur. Seorang siswi sekolah dasar mengalami kebutaan usai dianiaya di sekolah oleh kakak kelasnya. Bagaimana perkembangan kasusnya? Laporan langsungnya akan kami hadirkan sesaat lagi.